Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di Gayu Utami Channel untuk pembahasan kita di dress halterneck untuk bagian 2 ya, atau part 2. Masih berkolaborasi dengan Namoda Academy Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk pecah pola dari pembuatan dress model 2 halterneck kita ini ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita untuk pembuatan flare atau rok gelombang lingkaran di bagian bawah dari pas panggul ini ya. Untuk di bagian pas panggul ini, di bagian bawah kita akan gunakan pola rok lingkaran penuh ya, untuk membuat agar kesannya di bagian bawahnya roknya itu bisa memiliki banyak gelombang ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada 2 poin di sini ya. Yang pertama, rok flare di bawah dari pas panggul ini bisa dibuat dari satu lingkaran saja. Jadi kita bisa membuatnya dari hanya dengan satu lingkaran saja, tapi kita juga bisa membuatnya itu lebih dari satu lingkaran. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, semakin banyak lingkaran yang kita gunakan untuk pembuatan flare atau rok di bagian bawah dari pas panggul ini, maka gelombang atau flare yang tercipta itu akan semakin rapat. Misalnya saja, kalau misalnya kamu ingin membuat di bagian bawah dari pas panggul ini dari 2 buah lingkaran, itu flare-nya atau gelombang yang terbentuk itu pasti akan jauh lebih banyak atau lebih ngerimpiuk gitu ya, dibandingkan dengan kalau kamu hanya membuat di bagian bawah ini dengan menggunakan satu lingkaran saja. Jadi seperti itu ya konsepnya di situ. Jadi semakin banyak lingkaran yang kamu gunakan untuk di bagian bawah dari pas panggul itu, maka efek gelombangnya atau flare-nya itu akan semakin rapat. Nah, untuk pembuatan lingkarannya itu kita bisa menggunakan rumus pencarian jari-jari yang sudah kita bahas sebelumnya di pembahasan pembuatan rok lingkaran penuh ya. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari R, rumusnya adalah 1/6 dari lingkar pinggang dikurangi 0,5 cm ya. Tapi di sini karena kita akan memasangkan lingkaran tersebut di bagian pas panggul, maka rumusnya perlu kita ubah. Lingkar pinggangnya itu kita akan ganti menjadi lingkar pas panggul, karena di sini bagian lingkarannya itu kita tidak akan pasangkan di bagian pinggang, melainkan di bagian pas panggul ya. Jadi di sini yang kita bagi 6 bukan lagi lingkar pinggangnya, melainkan lingkar pas panggul yang akan kita pasangkan ke rok lingkaran tersebut ya. Jadi di sini rumusnya kita ubah dari 1/6 lingkar pinggang dikurangi setengah cm, kita ganti menjadi, untuk mencari jari-jarinya ya, 1/6 dari lingkar pas panggul kita kurangi 0,5 cm ya, seperti itu. Nah, di sini untuk mencari lingkar pas panggul itu, untuk mencari lingkar pas panggul total itu ya, caranya mudah saja. Di sini kita hanya perlu untuk mengalikan 2 jarak antara titik E ke titik B1 dari pola depan ditambahkan dengan jarak dari titik E ke titik B1 dari pola belakang. Jadi dari titik E ke titik B1 dari pola depan dan pola belakang itu kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kalikan 2 dan itu merupakan lingkar pas panggul yang nantinya kita akan masukkan ke dalam rumus pencarian jari-jari untuk pembuatan pola rok lingkaran ini. Jadi di sini kalau misalnya kita hanya menggunakan satu lingkaran penuh saja, gelombang yang dihasilkan itu kemungkinannya seperti ini ya. Jadi ada sedikit gelombang, cuman dia tidak rapat. Kemudian kalau untuk rumusnya, untuk menggunakan satu lingkaran penuh, rumusnya untuk mencari jari-jari yaitu 1/6 dari lingkar pas panggul total ya, dari penambahan dan juga pengalian 2 dari pola depan dan pola belakang tadi, jarak E ke titik B1 tadi ya, kemudian dikurangi setengah cm. Jadi lingkar pas panggul totalnya itu dibagi 6, kemudian dikurangi setengah cm, dan itu adalah nilai dari jari-jari yang bisa kita gunakan untuk membuat pola dari rok lingkaran ini. Kemudian di sini kalau kita menggunakan 2 buah lingkaran penuh, maka flare atau gelombang yang dihasilkan itu lebih rapat ya, seperti yang sudah digambarkan di ilustrasi berikut ini. Gelombangnya itu kira-kira seperti ini ya, jadi lebih rapat dari satu lingkaran penuh yang kita gunakan sebelumnya. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri, kalau kita menggunakan 2 buah lingkaran, itu maka sebaiknya kalau kamu mau simple, bisa saja lingkar pas panggul total kamu bagi 2, kemudian dimasukkan ke rumus pencarian jari-jari itu ya. Tapi di sini aku menggunakan metode yang agak berbeda, jadi aku akan buat pola lingkaran khusus untuk pola depan dan juga untuk pola belakang secara terpisah, berbeda-berbeda ya. Jadi untuk lingkaran yang untuk pola depan di sini digambarkan dengan yang berwarna merah itu ya, itu akan aku gunakan jarak dari titik E ke titik B1, aku kalikan 2, kemudian akan aku masukkan ke rumus untuk pencarian R ya. Jadi R di sini 1/6
1/6 dari lingkar pas panggul depan, aku kurangi 0,5 cm. Seperti itu ya, untuk membuat pola rok lingkaran yang bagian depan. Nah, kemudian untuk yang pola lingkaran bagian pola belakang, di sini aku akan ukur jarak dari titik E ke titik B1 dari pola belakang itu aku kalikan 2 sebagai lingkar pas panggul untuk pola bagian belakang ya. Kemudian aku masukkan ke rumus untuk mencari dari titik R ini, untuk mencari nilai dari jari-jari. Jadi 1/6 dari lingkar pas panggul belakang dikurangi 0,5 cm, seperti itu. Nah, di sini kalau kita menggunakan 3 lingkaran penuh, maka flare yang dihasilkan atau gelombang yang dihasilkan itu akan lebih rapat lagi ya, seperti yang sudah diilustrasikan di atas. Nah, juga di sini yang perlu untuk diketahui, untuk pembuatan 3 lingkaran penuh ini kita tidak mungkin ya bisa menyembunyikan jahitan sambungannya itu semuanya di bagian belakang. Jadi di sini solusinya, poin yang perlu diingat adalah sebisa mungkin kita tidak boleh meletakkan jahitan gabungan antar lingkaran ini ya tepat di bagian tengah muka. Kalau bisa itu agak menyamping sedikit. Maka di sini aku akan letakkan satu lingkaran penuh itu aku letakkan pas di area tengah muka ya. Kemudian 2 lingkaran yang lainnya itu menyusul di bagian samping dan bertemu di area belakang ya, di bagian tengah belakang. Jadi itu salah satu cara untuk menyiasati bagaimana agar jahitan dari masing-masing lingkaran ini tidak berada tepat di bagian tengah muka, karena itu akan sangat jelek sekali ya. Jadi ini caranya untuk menyiasatinya. Jadi nanti jahitan pertemuan antara 2 lingkaran ini akan bertemu di bagian depan, samping, dan juga di bagian tengah belakang ya. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini mudah saja. Karena di sini kita akan menggunakan 3 lingkaran penuh, jadi lingkar pas panggul total tadi itu kita bagi 3 terlebih dahulu ya. Kemudian hasilnya kita akan masukkan ke dalam rumus untuk mencari jari-jari dari masing-masing lingkaran tersebut. Nah, di sini kalau kita rumuskan secara singkatnya itu seperti ini. Untuk mencari jari-jari dari 3 lingkaran penuh yang akan kita gunakan di bagian bawah dari pas panggul itu adalah 1/6 dikalikan 1/3 dari lingkar pas panggul total. Jadi lingkar pas panggul totalnya dibagi 3 terlebih dahulu, kemudian dibagi 6, kemudian hasilnya dikurangi 0,5 cm, dan itu akan menjadi nilai dari R atau jari-jari dari masing-masing lingkaran dari 3 lingkaran penuh yang akan kita gunakan untuk menjadi rok di bagian bawah dari pas panggul dress halter neck ini. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan dari pola lingkarannya mudah saja ya, masih sama dengan cara pembuatan pola rok lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini kita hanya perlu untuk mencari nilai R, kita akan hitung dari titik A itu ke B, ke E, ke D, ke F, ke C, sama panjang ya, sepanjang dari jari-jari yang kita hasilkan dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian dari titik B, C, dan D itu kita akan ukur keluar sepanjang dari panjang rok yang akan kita buat atau yang kita kehendaki ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat pola kerah tegak ya, atau kerah Shanghai, kerah Cina. Nah, di sini kenapa aku tidak langsung membuat kerah yang langsung gitu ya, kerah modifikasi? Bisa sih sebetulnya, cuman agak sedikit ribet dan hasilnya kurang pasti ya. Jadi di sini aku pakai cara sederhana. Ya, aku biasanya bilangnya ini cara bodoh ya, tapi it works gitu. Jadi dia bagus hasilnya dan di logika pun juga nangkep gitu ya. Jadi ya kalau ada yang mudah ngapain cari yang susah gitu kan ya, kalau hasilnya pun juga masih belum pasti. Jadi aku di sini mau berbagi hal yang pasti-pasti saja seperti itu ya. Jadi di sini aku akan buat kerah Shanghai atau kerah Cina terlebih dahulu ya. Cara membuat kerah Shanghai atau kerah Cina itu mudah sekali. Di sini kita buat garis terlebih dahulu ya. Kita akan namai di bagian ujungnya sebagai titik A, kemudian dari titik A ini kita akan turunkan sebanyak 2,5 cm ke titik B. Lalu dari titik B ini kita akan turunkan ke bawah sebesar dari lebar kerah yang akan kita buat. Nah, di sini 3 cm dan kita akan namai sebagai titik C. Kemudian dari titik A ini kita akan tarik garis bantu ke kanan untuk mencari posisi dari titik D. Nah, jarak dari titik A ke titik D ini adalah setengah dari lingkar leher. Ingat, untuk lingkar leher yang kita buat di sini bukan lingkar leher asli yang ada di ukuran dari klien kita ya, tapi di sini adalah lingkar leher dari pola badan yang sudah dilakukan perubahan di area lingkar kerung lehernya. Kemudian di sini dari titik D kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah, kemudian dari titik C kita juga akan tarik garis tegak lurus ke kanan ya, sampai berpotongan dengan garis yang kita tarik dari titik D itu, dan perpotongan garisnya akan kita namai sebagai titik E. Nah,
jarak dari titik A ke C itu sama dengan jarak dari titik D ke E. Berikutnya dari titik B kita akan tarik garis bantu ke kanan putus-putus seperti ini ya. Kemudian dari titik D kita akan masukkan sebanyak 2,5 cm ke kiri, kemudian kita tandai di situ. Lalu dari jarak D ke E itu kita akan cari titik tengahnya. Jadi jarak DE kita bagi 2, kita tandai ya. Berikutnya kita akan bentuk dari kerah Shanghai-nya ini ya dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian dari titik-titik orange tersebut kita akan tarik garis bantu seperti ini. Lalu dari ujung atas kerah Shanghai ini kita akan turunkan sebanyak 0,75 cm baik itu ke kiri dan juga ke bawah ya. Kemudian kita akan bentuk di bagian ujungnya itu kita akan bentuk oval sehingga di bagian ujungnya itu bentuknya bisa lebih landai dan bagus. Nah, berikutnya dari pola dasar Shanghai ini kita akan ubah atau kita akan modifikasi menjadi pola dari kerah tegak seperti ini ya. Seperti yang sudah ada di gambar di video ini ya. Jadi kita akan satukan di bagian depannya dan kita akan ubah belahannya itu akan kita pindahkan ke bagian belakang. Di sini cara mengubahnya itu mudah sekali ya. Kita akan cetak untuk pola dasar dari kerah Shanghai ini di kertas lain sebanyak 2 biji ya. Kemudian kita akan pertemukan antara posisi depan dari kerah Shanghai itu yang sudah dibentuk oval tadi ya. Kita akan pertemukan titik bawahnya itu berhadapan. Jadi kayak beradu gitu ya. Seperti ini kita akan buat garis lurus, garis center seperti ini untuk mempertemukan kedua ujung dari kerah Shanghai ini, ujung depan dari kerah Shanghai ini seperti ini. Kemudian di bagian ujung depannya ini yang sekarang akan kita jadikan sebagai titik tengah ini ya, kita akan buat garis baru. Di sini digambarkan dengan garis orange ya seperti ini untuk menggabungkan di area depan dari kerah Shanghai yang beradu ini ya. Nah, kalau sudah jadi polanya itu menjadi seperti yang sudah digambarkan dengan garis orange ini ya. Jadi itu merupakan kerah tegak modifikasi yang kita buat dari kerah Shanghai. Nah, di sini untuk cara satu ini, untuk peletakan di bagian depan dari kerah Shanghai itu kita hanya mempertemukan di bagian titik bawah bagian depan dari kerah Shanghai itu ya. Jadi kita paskan di bagian titik bawahnya itu, kemudian kita tidak terlalu menarik ke atas ya di bagian belakang dari kerah Shanghai-nya itu. Nah, di bagian cara kedua ini kita akan lihat perbedaannya kalau kita mempertemukan di bagian depannya itu agak kita tarik ke atas ya di bagian belakangnya. Nah, efeknya yang terjadi di sini adalah di bagian atas dari kerahnya itu akan semakin kincup, jadi akan semakin merangkul ke bagian leher. Nah, di sini perlu berhati-hati ya, karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita menarik ke atasnya itu terlalu banyak, maka yang akan terjadi nanti di bagian atas dari leher itu akan terlalu sempit dan terlalu mencekik ke leher. Jadi perhatikan betul-betul di bagian tersebut ya, jangan sampai di bagian atas leher itu terlalu mencekik ya. Nah, jadi itu tadi ya rangkaian pembahasan dari pembuatan dress halter neck untuk model 2 ini. Nah, untuk kamu yang memang penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut lagi untuk pembuatan dress halter neck ini, bisa bergabung di kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia ya, dikhususkan untuk pemula. Jadi untuk pemula jangan khawatir kalau memang betul-betul ingin bisa dan ingin tahu lebih banyak lagi untuk pembahasan dari dress halter neck dan pembahasan lainnya untuk basic pembuatan pola dan juga pecah pola dalam hal tata busana, itu bisa bergabung langsung di komunitas Lamoda Academy Indonesia. Kursus menjahit 100% online ini memang dikhususkan untuk pemula. Jadi untuk para pemula yang memang mau belajar menjahit dari awal, tidak perlu bingung-bingung lagi ya harus memulai dari mana. Cukup bergabung dengan Lamoda Academy Indonesia saja, karena nanti di sana itu sudah ditata sedemikian rupa ya. Jadi untuk kurikulumnya sudah disusun sedemikian rupa agar lebih mudah untuk para pemula. Jadi belajarnya nanti kita akan mulai dari hal yang paling sederhana, paling basic, kemudian kita naikkan tingkatannya ke tingkatan yang jauh lebih advance ya. Jadi kamu tidak perlu lagi mencari-cari ke YouTube tutorial yang langsung membahas model-model busana yang cukup rumit ya. Jadi di sini nanti kita akan belajar secara bertahap. Jadi Lamoda Academy Indonesia ini merupakan tempat yang cocok untuk kamu bagi pemula yang ingin belajar menjahit tanpa perlu lagi browsing atau surfing di YouTube mencari tutorial dan bingung ya harus memulai dari mana. Karena sudah semuanya disiapkan di Lamoda Academy Indonesia ini. Bersama aku pastinya di sana nanti kita akan belajar bersama, kita akan breakdown secara detail untuk pembelajaran baik itu pecah pola maupun pengetahuan lainnya khusus untuk pemula di bidang tata busana ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau nanti kursusnya sudah launching, segera bergabung ya di komunitas Lamoda Academy Indonesia
Kita akan belajar bersama di sana nanti ya. Terima kasih untuk investasi waktu kamu belajar bersama di Gayu Utami channel ini ya. Sampai bertemu lagi di video-video tutorial berikutnya. Terima kasih.